Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba memberikan demonstrasi bagaimana cara mengisi SKP 2023 untuk Kementerian Agama untuk guru. Untuk pertama kali kita masuk dulu ke browser, baik Google Chrome atau browser lainnya. Kemudian kita pilih e-Kinerja BKN Go ID. Jadi seperti ini tampilannya. Kemudian kita login. Nah, kita login dengan akun kita, yang mana akun kita itu berhubungan dengan My ASN. Kalau di Kemenak itu ada SSU Kemenak gitu. Nah, kemudian kita pilih sign in. Nah, bagi yang belum membuat SKP, itu bisa ditambah periode SKP. Kemudian pilih awal SKP, yaitu 2023. Nah, kita bisa isi secara manual. Ini misalnya M itu adalah bulan 01/01/2023. Dan ini 12/21/2023. Nah, jadi bisa dengan cara manual atau diketik, atau kita bisa pilih lewat ini. Nah, kemudian pilih pendekatan, yaitu kuantitatif. Kemudian pilih OK. Karena di sini saya sudah membuatnya, jadi saya close saja sini. Nah, jadi kalau sudah, maka akan tampilannya seperti ini, atau langsung ke seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, tambahkan RHK. Pastikan RHK kita itu sesuai dengan jabatan kita sebagai guru mapel atau guru agama maupun guru BK. Nah, di sini banyak RHK yang dibuat oleh kepala sekolah, rencana kerja atasan yang diintervensi. Nah, jadi kita memilih ini. Di sini saya memilih di sini ada panduan RHK-nya. Nanti dicantumkan di deskripsi. Nah, jadi ini misalnya kalau ini biasanya untuk guru agama. Jadi yang ada moderasi beragama, seperti ada punya sertifikat agama, bisa dibuat di sini. Nah, kemudian kalau guru mapel umum, biasanya nih dengan penerapan kurikulum pola pembelajaran yang inovatif sesuai dengan yang ditetapkan. Jadi ini ada hubungannya dengan RPP yang kita buat di 2021. Jadi kita bisa melihat RPP kita yang di 2021. Ini misalnya mana RPP 2021. Bukan RPP ya, SKP maksudnya.
Nah, misalnya ini. Nah, di sini ada misalnya ini kan penerapan. Nah, jadi bisa kita ambil di sini juga. Oke. Nah, di sini misalnya tadi untuk guru mapel agama misalnya yang punya sertifikat moderasi beragama, cari sini. Ketik saja kata kuncinya misalnya agama. Nah, di sini ada ya kan. Nah, nih adalah penguatan moderasi beragama. Klik, kemudian jenis utama, kemudian rencana kerjanya. Ya, ini meningkatkan kompetensi personel yang berlaku. Nah, ini bagi yang ini copy, pindah ke sini, kemudian paste. Nah, kemudian di OK. Bagi untuk guru yang mapel umum bisa mengambil inovatif. Jadi inovatif, kita cari inovatif. Kita lihat dulu ini. Oh, inovatif kurikulum. Nah, inovatif kurikulum. Kita cari kata kunci aja. Kurikulum. Nah, ini ada ya kan. Klik ini, jenisnya utama, kemudian kita pilih ini terlaksananya penerapan, atau ada yang lebih lengkap lagi di sini tadi. Ini penerapan. Nah, jadi ini copy saja, kita copy, kemudian pindah ke sini. Paste. Nah, kemudian pilih OK. Maka akan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tambah indikator, biasanya seperti ini warnanya hijau. Nah, jadi tambah indikator. Klik tambah indikator, kemudian pilih kuantitas. Pilih indikatornya. Nih, jumlah perencanaan. Nah, ini klik. Kemudian pilih paste, kemudian targetnya sesuai dengan RPP yang kita buat. Nah, jadi misalnya 1 tahun itu RPP-nya ada 8, berarti kita buat 8 RPP. Untuk masing-masing, misalnya RPP-nya itu untuk 1 bab pertemuan gitu. Targetnya misalnya 8 RPP. Nah, gitu. Maka hasilnya akan seperti ini, dan jurnal mengajar. Kemudian kita tambah lagi indikator, pilih aspek kualitas. Nah, jadi kualitas. Nah, untuk ketepatan penyusunan itu di copy, klik kanan copy atau Ctrl C bisa. Kemudian Ctrl P atau paste. Nah, ini targetnya. Nah, di sini target itu punya rentang ada 80 sampai 90. Ini khusus untuk yang golongan 3. Kalau untuk golongan 4 usahakan targetnya yang 100%. Gitu. Kemudian pilih OK, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian kita tambah indikator lagi, aspek waktu. Nah, di sini waktu. Nah, ketepatan waktu. Nah, jadi ini bisa kita sesuaikan dengan kata-katanya. Mau lebih ringkas boleh. Waktunya 12 bulan, kemudian pilih OK. Nah, jadi 12 bulan itu artinya untuk 1 tahun SKP. Kemudian ini wali kelas. Jadi wali kelas itu adalah presentasi guru yang berdasarkan tunjangan. Nah, jadi cari di situ kata kuncinya tunjangan. Ya, jadi kalau sudah OK, kemudian tambah lagi, tambah RHK. Kemudian tambah RHK.
Nah, kata kuncinya untuk wali kelas itu ada tunjangan. Jadi ketik aja, cari tunjangan. Tunjangan. Nah, ini ada tunjangan, klik, pilih utama, kemudian di sini rencana kerjanya kita cari nih, terlaksananya bimbingan. Nah, bisa atau di sininya yang lebih lengkap. Ini untuk moderasi beragama. Oh ya, ini untuk yang guru tadi ya, guru yang moderasi beragama. Nah, ini bisa juga yang kalau yang ini tadi kan yang punya sertifikat. Kalau ini misalnya guru agama ya di RPP-nya ini khusus umum boleh untuk moderasi beragama. Tapi di dalam RPP-nya dibuat juga ada kata moderasi beragama. Kemudian untuk yang tadi, nah ini wali kelas. Kalau misalnya menjabat wakamat boleh pakai ini. Terlaksananya tugas sebagai wakil kepala madrasah. Nah, kemudian kalau untuk wali kelas ini terlaksananya menteri ya, terlaksananya tugas sebagai wali kelas, terserah aja namanya kan, yang penting ada kata wali kelas. Nah, copy, Ctrl C atau klik kanan copy, kemudian pilih sini, paste. Nah, kemudian pilih OK, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian isi jumlah kelasnya, jumlah ini terlaksananya bimbingan wali kelas dan meningkatkan kualitas nyaman. Ini sebenarnya kata-katanya itu bisa kita sesuaikan, bisa kita tambahi atau sesuai kata-katanya itu yang lebih bagus boleh kita edit gitu. Yang penting sesuai dengan masuk substansinya, yaitu misalnya wali kelas gitu. Nah, jadi di sini ada 2 dokumen, katanya SK sama kegiatan wali kelas. Kemudian kalau kita jadi panitia atau pengawas bisa ini meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi presentasi siswa mengikuti kompetensi. Nah, jadi caranya sama dengan menambahkan RHK, kemudian pilih yang utama, kemudian tambah indikator. Kalau sudah tambah indikator. Jadi indikator. Jadi di sini kalau kita panitia ya panitia, kalau kita di semester di semester genap itu di tahun ajaran 2022-2023 itu kita panitia, kita tulis panitia. Nah, kemudian ketika di semester ganjilnya kita jadi pengawas. Jadi di sini tulis dua-duanya, panitia dan pengawas. Ini opsional aja, yang penting ada kata-katanya lah untuk penilaian akhir madrasah. Kemudian ini yang mengikuti pelatihan. Jadi kita tambah lagi, kalau sudah selesai ini baru kita tambah lagi RHK. Kemudian ini meningkatkan kualitas pengolahan ASN. Nah, jadi cari indikatornya, cari kata-katanya ini. Nah, jadi cari kata-kata yang ini. Misalnya kata kuncinya adalah presentasi ASN. Nah, jadi itu. Kemudian masukkan kata indikator kita. Nanti di RKH-nya itu nanti dicantumkan pada deskripsi. Nah, kemudian isi indikatornya, ada kuantitas. Di sini saya mempunyai 3 sertifikat. Kualitasnya targetnya ya 80-90%. Kemudian jam pelajaran. Nah, jadi jumlah
jumlah JP-nya. Nah, di sini 131 kalau dihitung. Karena ada sertifikat yang lebih dari 32 jam. Nah, jadi dikumpulkan yaitu 131. Kemudian budaya mutu. Nah, budaya mutu ini menguatkan pendidikan karakter dan pembelajaran yang berbasis yang diselenggarakan sesuai yang ditetapkan. Nah, di sini sama juga kita pakai RPP dan jurnal mengajar. Jadi dalam RPP kita itu mungkin ada yang namanya budaya mutu, ada yang namanya pembelajaran yang inovatif, ada pembelajaran menggunakan TIK. Nah, bisa kita buat di situ. Di dalam RKH atau dalam perkin kepala madrasah itu kan ada pembelajaran yang berbasis TIK. Nah, bisa kita ambil itu juga. Kemudian di tambahan, nah ini untuk saya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 untuk RKH utama. Sekarang untuk RKH tambahan. Nah, di sini, nah jadi tambahan di sini misalnya ini yang mengikuti NGMP atau yang mengikuti PGRI ya khususnya. Jadi tambah RHK. Nah, kita cari PGRI, kata kuncinya ada kunci PGRI. Nah, ini kan ada kan. Kalau misalnya di apa namanya, di rencana perkin kepala madrasah itu tidak ada, ya yang ada mutunya gitu, bukan kompetensi ya, kompetensi kompetensi. Nah, kompetensi, cari yang meningkatkan kompetensi. Nah, ini, nah misalnya tidak ada, jadi itu boleh saja ya. Karena di sini ada indikatornya yang pakai PGRI, kita cari PGRI tadi. Mana PGRI? Tadi katanya, kata awalnya tadi dokumen. Nah, tersusun dokumen. Nah, ini klik ini, kemudian pilih tambahan. Nah, baru kita masukkan sini. Nah, ini. Nah, jadi kalau misalnya PGRI ya tulis saja di ini PGRI. Kalau misalnya NGMP. Kalau ada misalnya keanggotaan lainnya bisa pilih OK, maka letaknya di bawah sini. Nah, di tambahan ini. Kemudian seperti tadi kita tambah indikator, sesuaikan dengan RKH-nya. Nah, jadi di sini satu dokumen. Nah, nanti ini untuk yang NGMP, ya kan? Selanjutnya yang PGRI sama, sebenarnya sama. Kemudian di sini tulis PGRI. Terserah aja kita mau tambahi, bisa di sini. Yang penting ada terlaksananya jadi anggota atau jadi panitia atau jadi ketua gitu. Selanjutnya, nah ini ikut PPG. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada mengawas ANBK atau jadi panitia, boleh kita masukkan di sini. Dan di sini ada di tambahan. Nah, kemudian sumber daya dukung. Nah, di sini sumber daya dukung. Nah, kalau baru itu kosong di sini. Jadi ini kita pilih edit. Nah, kemudian kita cari di sini. Sebenarnya di SKP kita di 2022 itu ada sumber daya dukungnya.
Nah, ini ada sumber daya dukung. Nah, ini tinggal di copy gitu. Kalau di sini sudah ada sumber daya dukung. Nah, ini kita klik kanan, kita copy, kemudian kita masuk ke sini, kita paste di sini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita oke, dan hasilnya seperti ini. Sama dengan ini, klik edit, kemudian masuk ke sini tadi, copy. Oh, bukan. Ini tadi copy, kemudian pastekan di sini, kemudian oke, dan seterusnya. Oke, kalau sudah semuanya, baru nanti kita ajukan SKP. Nah, ketika kita lihat ajukan SKP, nanti di penilaian yang kita akan upload bahan-bahan pendukung. Di sini belum timbul lagi, belum muncul lagi. Nah, di sini coba saya ajukan SKP-nya. Nah, kemudian kalau sudah yakin benar semua, ini sudah kita isi semuanya. Nah, baru kita ajukan SKP. Nah, ini kita ajukan SKP. Nah, jadi ketika kita mengajukan SKP itu, kalau SKP kita itu memang ada kesalahan, itu kita tidak bisa mengeditnya kecuali dikembalikan lagi oleh atasan kita. Nah, jadi kalau kita mau mengajukan itu usahakan itu sudah benar SKP-nya. Kemudian kita pilih OK. Oke, sudah. Kalau sudah diajukan, nah selanjutnya kita bisa buka Google Drive kita. Nah, jadi di Google Drive kita itu, misalnya kita mau membuat apa tadi ya, file untuk lampiran kita. Nah, yang tadi di penilaian tadi, kita pilih baru, kemudian pilih folder, kan? Kemudian bukan folder. Di sini bisa kita bikin, atau misalnya gini ya, coba saya bikin folder satu ya. Misalnya, oh ini ada sudah tadi. Nah, ya, berkas. Nah, berkas SKP 2023. Ini, tapi ini belum selesai lagi ya. Contoh saja, misalnya kita bikin dulu. Berkas SKP 2023 Dadang Suharyadi. Oke, kita isi ini lampiran perangkat pembacaan. Nah, ini saja dulu, copy, paste. Oke, sudah. Nah, jadi di sini kita bisa pilih, ini kita masuk ke Google Drive kita, pilih baru, pilih upload folder. Nah, kemudian kita masuk ke folder kita yang kita sudah bikin tadi. Nah, ini upload. Tunggu beberapa menit.
Oke, ini sudah terupload berkasnya, kita bisa buka. Nah, di dalam berkas ini kita bisa tambah lagi nanti. Misalnya kita mau nambah beberapa jurnal. Nah, jadi misalnya kalau saya mau nambah, misalnya di sini bisa klik kanan, pilih folder baru atau upload folder, ya kan? Nah, bisa kita upload folder. Jadi atau upload file. Misalnya upload folder. Kita bisa upload folder apa ya? Sertifikat misalnya. Sertifikat. Mana tadi ini? Sertifikat. Upload. Ini sudah ada, ya kan? Baik. Oke. Mana tadi ya? Di folder. Nah, ini. Kemudian kalau mau kita bikin linknya, kita klik kanan. Kemudian bagikan. Nah, ini bagikan, klik bagikan. Nah, kemudian ini kita centang siapa saja yang memiliki link. Nah, ini yang penting. Nah, kemudian di sini bisa komentar, editor atau jadi kalau kita pilih editor berarti nanti link kita yang mana kita linkkan ke kepala madrasah kita atau kepada pejabat atasan kita, dia bisa menghapus atau menambah yang mana saja yang diperlukan, ya kan? Kemudian pilih salin link. Nah, serah aja mau komentar boleh atau editor. Kita pilih salin link. Nah, linknya maka tersalin. Jadi buka. Paste. Mana pastenya nih? Ini paste. Nah, link ini nanti kita share ke penilaian tadi. Nah, makanya dengan membuka link itu selesai. Maka pejabat atasan kita yang mana buka berkas kita itu akan bisa melihat. Nah, jadi kalau mau nambah tinggal sini aja, upload folder atau upload file gitu. Nanti ada di penilaian. Ini sudah saya ajukan. Nah, statusnya diajukan, tinggal disetujui. Nanti kalau disetujui sudah, maka ada di penilaiannya muncul. Nah, jadi kalau kita sudah ajukan tidak bisa lagi kita edit. Nah, seperti ini hasilnya. Baik, sampai di sini dulu untuk tutorialnya. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalau ada kesalahan bisa dikoreksi nanti di komentar ya, karena kita sama-sama belajar gitu. Ya, sampai di sini dulu. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.